Oke Pak, Juga ada mantap. Desma. Gimana mulai aja ta? Bolehlah kita mulai. Silakan Pak, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, di mana saja kami bisa dilihat, kami ucapkan selamat siang. Saya Ilyas Habibi dari Mandua Cirebon, Jawa Barat, bersama Pak Lalu Ahyadi dan Pak Irwan. Sama-sama kita akan mendengarkan pikon yang berjudul Berbagi Membuat Soal Online dengan Gform yang akan dipandu langsung oleh Pak Lalu Ahyadi. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Irwan sebagai moderator. Monggo Pak Irwan. Iya. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ilyas Habibi SPDI, Guru Man 2 Cirebon, yang bertugas atau yang memandu sebagai host pada kesempatan siang hari ini. Dan adapun saya sendiri, Irwan Eskom dari MTS Halastio, yang bertugas sebagai moderator untuk memandu pikon kali ini. Dan adapun yang akan menjadi presenter pada kesempatan siang hari ini, yaitu Bapak Lalu Ahyadi SPD. Sebelum kita memasuki atau mendengarkan pemaparan yang langsung dipaparkan oleh beliau, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari beliau. Nama lengkap beliau Lalu Ahyadi SPD, alamat Karangsubagan, Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Beliau alumni dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram. Beliau mengambil Fakultas Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, dan sekarang beliau mengajar di salah satu madrasah aliyah yang ada di kabupaten beliau, Kabupaten Lombok Utara, yaitu di Madrasah Aliyah Hidayatul Rahman, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari beliau yang beliau akan mengangkat judul sebagai berbagi membuat soal online dengan Google Form. Waktu dan tempat silahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada yaitu instruktur kita, itu Bapak Sri Muhammad SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar. Kemudian pada saat ini juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ilyas SPDI dari MAN 2 Cirebon selaku host yang memiliki room pada pikon pada hari ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku moderator yang berfungsi nanti akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Baiklah. Di sini kita akan mencoba itu berbagi membuat soal online dengan Google Form. Saya sendiri di sini selaku guru yang mengajarkan membawa mapel yaitu pendidikan jasmani dan olahraga yang tentunya tidak selalu berhubungan dengan teknologi, karena biasanya yang guru penjas itu ya di lapangan. Terus ini saya mencoba berbagi bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan kita pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita sebelumnya kita
kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkesempatan untuk melakukan fikon. Oke, Bapak Ibu Guru Nusantara, kita langsung saja memperkenalkan bahwa dalam pembuatan soal dengan menggunakan Google Form ada beberapa langkah-langkah yang mesti kita akan lalui. Oke, ini beberapa langkah yang pertama. Itu sebenarnya kan ikan itu benar hutan. Ya, seperti kita lihat di Google bahwa ada fungsi-fungsi yang terdapat pada Google Form dalam pembuatan soal. Nah, sebenarnya dalam Google Form ini merupakan modifikasi dasar Google Form yang dijadikan aplikasi untuk membuat soal dan penilaian online. Maka kita bisa membuat soal online ini dengan soal seperti pilihan ganda, soal jawaban ringkas, soal esai, soal penugasan. Jadi dalam Google Form ini ada kekurangan dan kelebihannya. Karena Google Form ini biasa digunakan untuk membuat survei, daftar hadir, daftar peserta. Namun di sini kita akan coba belajar bagaimana membuat soal online dengan menggunakan Google Form. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang pertama kita akan masuk pada ya, di sini kita langsung ke Google Form ya. Ini langkah pertama kita. Oke. Ya, oke, ini kita sudah masuk di Google. Lalu kita masuk di Google Drive. Google Drive dengan tampilan seperti ini. Kemudian langsung saja kita klik. Oke, kita langsung ke Google Drive. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini karena kita sudah langsung terdaftar, nah maka dia akan langsung ke sini. Coba kita lihat dari awal. Ini kita masuk, ini langkah tadi di Google Drive Free Cloud for Personal Use. Oke. Oke, Bapak Ibu, inilah tampilannya. Kemudian kita masuk ke kunjungan Google Drive.
Nah, inilah tampilan. Terus ini saya sudah punya akun Google Drive. Ini langsung masuk ke akun Google Drive saya. Setelah ini kita ingin membuat soal, lalu kita klik di bagian kiri atas baru, kemudian masuk klik di lainnya, maka kita lihat Google Formulir. Ada beberapa fitur berkaitan dengan Google. Namun di sini kita akan menggunakan Google Formulir. Oke, kita klik. Ya, inilah tampilan home yang akan kita buat sebagai formulir soal Oke, kita langsung saja ini kita buat ya. Soal UTS ya, UTS. Oke, di sini awal tadi ya. Kita langsung membuat pop di sini dengan sekolah saya sendiri, MA Hidayat Rahman Lombok Utara. Oke. Ya, ini yang kosong, kita coba dari awal. Ya, MA Hidayat Rahman NW. Oke. Lombok. Kemudian ini kita isi deskripsinya. Ulangan setengah semester. Tergenap. Ini kopnya sudah kita buat, lalu kita akan mengisi identitas peserta. Nama siswa kita di sini dan jawaban kita. Karena ini wajib diisi, maka kita akan klik di sini wajib diisi. Oke. Kemudian kita akan menambahkan lembar berikutnya dengan mengklik tombol tambah. Oke. Ini nama, kemudian kita buat kelas. Kelas, tambah lagi kelas, kemudian mata pelajaran. Mata pelajaran
Ini juga wajib diisi, maka kita akan centang. Centang. Ini juga tadi masukkan. Oke, kemudian berikutnya habis kelas kita langsung semester. Nama kelas, mata pelajaran, semester. Juga wajib diisi. Ini tampilan untuk nama kelas, semester, mata pelajaran yang akan tampil nanti di validan. Kemudian kita langsung saja pada lembar berikutnya, yaitu dengan membuat pertanyaan. Di sini kita akan membuat pertanyaan pilihan ganda itu dengan tambah pertanyaan. Oke, ini pertanyaan sebelumnya kita akan setting dulu setelan ya, karena ini batas di sini kita perlu masukkan untuk batas, jadi para peserta hanya bisa mengisi 1 kali saja. Kemudian kita lihat diagram representative konteks. Oke, kita tidak perlu pakai. Kalau kita butuh yang email kita klik ini, kalau enggak langsung saja. Kemudian presentasi, tampil status acak urutan pertanyaan. Jadi ini kita centang sehingga pertanyaannya nanti satu siswa itu berbeda-beda. Nah, pada urutan tiap siswa itu membuka ini urutannya berbeda-beda. Jadi kita bisa centang. Kemudian di sini kita kasih tanggapan setelah mereka menjawab. Terima kasih, jawaban Anda sudah kami simpan. Simpan. Dan sini kita jadiin quiz karena ini bisa jadi quiz. Maka di sini kita aktifkan. Nah, di sini kita lihat ada nilai poin pertanyaan terjawab. Mana yang kita akan supaya siswa kita melihat sudah setelah setiap pengiriman. Nah, nilainya bisa dilihat setelah pengiriman dan pertanyaan tak terjawab jawabannya benar. Nah, di sini jawabannya yang benar kita tiadakan sehingga mereka tidak bisa melihat. Udah, Pak. Oke, kita simpan. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan membuat pertanyaan. Ini kita paling ganda. Untuk pertanyaan ini bisa kita copy dari file yang sudah ada. Misalnya filenya ini kita copy. Tutorial aplikasi. Mumpung gratis, Bu. Oke, sini kita langsung copy saja pertanyaan. Kemudian opsi untuk pilihan ganda Muted. Unmuted. Oke, langsung kita masukkan opsi jawaban pilihan gandanya. Oke. Baiklah. Inilah tampilannya.
Di sini untuk menentukan kunci jawaban, kita klik kunci jawaban dan poin. Oke, jadinya kita kunci jawaban kita. Kemudian poin berapa yang ingin kita tampilkan dalam satu pertanyaan ini, kita 10. Oke, 10. Kemudian selesai. Muted. Unmuted. Kemudian yang kedua, kita akan membuat lembar kedua untuk pertanyaan yang nomor 2. Oke, kita klik plus, tanda plus di sini untuk menambah pertanyaan, yaitu soal yang kedua. Oke. Nah, ini soal yang pertama itu pilihan ganda. Kemudian yang kedua kita akan membuat soal yaitu jawaban singkat. Oke, jawaban singkat. Oke, kita ambil dari sini. Jawaban singkat karena ini yang bisa di otomatis. Ya, karena ini kita membutuhkan jawaban singkat, jadi kita pilih, klik di sini, dan jawaban singkat. Oke, klik jawaban singkat. Kemudian kunci jawabannya kita masukkan. Ini jawaban yang benar. Kemudian jawabannya kita cetak. Kemudian kita kasih nilai poin dari soal yang kedua. Oke, kita kasih 10. Selesai. Kita sudah buat 2 soal. Selanjutnya kita soal yang ketiga yang berbentuk gambar. Oke, ini juga bisa kita masukkan gambar, opsi-opsi. Oke. Ini pertanyaannya, kita coba nanti lihat. Jenis perlengkapan dalam jenis perlengkapan dalam permainan sepak bola antara lain. Oke, ini kemudian kita akan masukkan gambar. Oke, kita cari. Nah, ini kita cari gambar yang ini. Nah, gambar bola berdua kali. Oke, pertama, kemudian yang kedua. Masukkan lagi. Oh lah, AC ini nggak bisa jalan.
bola basket. Nah, kita langsung ngambil gambar dan opsi jawaban gambar yang ketiga. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf. Kita cari gambar lagi untuk opsi yang ketiga, yaitu aksi yang keempat. Oke, sudah. Ini soal dalam bentuk memasukkan gambar. Nah, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban. Kita kunci jawabannya, kita centang. Kemudian sama seperti tadi kita kasih poin. Poinnya kita kasih 20. Sehingga poin kita sudah 4. Oke, kita selesai centang di sini. Oke, Bapak Ibu, kita sudah bisa membuat dari soal pilihan ganda. Kemudian dengan jawaban singkat, kemudian yang ketiga jenis soal yang berbentuk gambar. Oke. Mungkin kita tambah lagi 2, 5 untuk soal. Kita tambahkan lagi soal pilihan soal ya. Soal 4. Oke. Kemudian dengan membuang ini. Kita langsung kita copy, maka akan secara otomatis ya, ini kita hilangkan. Dan kita kunci jawabannya. Kemudian kita kasih dengan nilai poin. Iya, kita kasih 20 juga. Selesai. Oke. Satu lagi kita akan buat satu pertanyaan. Di sini bisa juga dengan jawabannya agak panjang atau berbentuk paragraf, kita menuliskan paragraf. Namun di sini tidak bisa diberikan penilaian secara otomatis. Masih perlu manual untuk penilaiannya karena jawaban yang oke. Ini kita langsung saja ke soal yang kelima.
Ambil sendiri. Oke, jawaban singkat. Kita masukkan jawaban singkat. Jawaban yang nomor 5. Kita menggunakan teks jawaban panjang. Paragraf. Saya pakai jawaban singkat. Oke. Kita kasih poin supaya 80. Ya, kita kasih 30 supaya genap 30. Oke, selesai. Kita sudah membuat 5 pertanyaan. Mungkin supaya 10 ini kurang, supaya 100 poin dalam 5 pertanyaan ini kita perlu menambahkan 10 poin lagi. Ini kita akan kasih poin. Pada jawaban singkat perlu tidak ada bilangan ganda 20. Selesai. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita sudah membuat 5 pertanyaan untuk ulangan tengah semester. Ya, kemudian ini soal sudah jadi. Bagaimana selanjutnya? Itu sebelum kita mengirim link ke siswa kita, mungkin kita mau rubah tampilan di sini, sesuaikan tema. Kita rubah di sini mungkin dengan latar hijau. Atau kita mau masukkan gambar. Ini gambar. Ini gambar. Ini gambar-gambar kita juga boleh. Gambar di Google juga boleh. Ini gambar. Oke. Oke, ini warna latar, warna tema, gambar yang upload ini. Oke, itu warnanya ini. Untuk huruf juga bisa kita ubah ini gaya font. Formal, lucu, ini terserah kita mana yang kita mau gunakan. Oke, sampai di sini. Selanjutnya, sebelum kita mengirim ke siswa kita linknya, kita tinjau dulu tampilan yang akan dilihat. Klik ada tanda mata. Oke, Bapak Ibu, inilah tampilan yang terlihat nanti di siswa kita ketika kita sudah ngasih link. Nah, mereka akan melihat tampilannya seperti ini. Tinggal mereka mengisi ya opsi-opsi
Ini. Ini kita coba dulu. Urutannya kita coba pisahkan ini. Acak urutan opsi ini kita sudah lihat tadi. Di tampilan di masing-masing siswa itu berbeda nanti. Oke. Ini kita lanjut ke bagian berikut. Ini tadi yang pertama. Di sini juga ada tampilan untuk video, kita bisa juga gunakan. Ini pertanyaan yang sudah kita buat. Kita bisa jadikan satu, kita gabungkan.
Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There are 9 participants in the conference. Please announce yourself. Mungkin yang akan kita berikan.
Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There are 10 participants in the conference. Please announce yourself. Mohon maaf. Oke. Pak Host bisa mematikan mic-nya Pak. Halo Pak Host. Halo, jadi kita sudah selesai untuk pembuatan soal online. Jadi linknya nanti saya kirim ke chat hasil supaya Bapak Ibu bisa melihat hasil latihan kita pada siang hari ini. Oke, sudah saya kirim chat itu, coba dicek hasil latihan kita untuk Google Form. Oke, itu link yang harus di ketika siswa kita mau menjawab. Oke, demikian Bapak host. Soal kita sudah jadi dan sudah saya kirim linknya di chat. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo. Bapak Selanjutnya Ibu. saya serahkan ke Bapak moderator. Iya Pak, makasih banyak. Bapak Ibu, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya minta tolong kepada Ibu Murni untuk mematikan mic-nya Bu. Ibu Murni, matikan mic-nya Bu. Bapak Oding. Iya Pak. Mic-nya dimatikan Pak. Oh iya nanti Pak. Aduh. Bapak Oding. Iya Pak, nanti ininya tampilannya nih nggak muncul mic-nya nih Pak, mau dimatikan. Ya, Bapak Ibu, kita akan membuka sesi tanya jawab dari penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Lalu Ahyadi tentang membuat soal dengan Google Form atau membuat soal melalui Google Form. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kurang jelas tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ahyadi. Silahkan Bapak menanyakannya langsung dengan cara menghidupkan mic-nya, dan cara kedua yaitu bisa langsung ditulis di kolom chat. Iya, saya buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu.
Halo, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan Bapak Ibu. Iya, halo Bapak Ahyadi. Ya, Halo Bapak. ya, Pertanyaan ya, dari silakan. Silakan. Bapak Instruktur, Bapak Sriwahono. Pertanyaan beliau adalah bagaimana cara mengatur waktu untuk pengerjaan soal, Pak? Bagaimana cara mengatur waktu untuk pengerjaan soal? Ya, silakan dijawab, Pak. Baiklah, terima kasih. Ya, sebelumnya saya sampaikan untuk pengaturan waktu di sini karena tidak ada fitur untuk pengaturan waktunya, nanti ada untuk pengaturan pakai aplikasi lain. Nah, mungkin saya belum sampai, mohon maaf Pak Instruktur, untuk pengaturan waktu saya belum mengetahui fiturnya di sini. Makanya untuk itu kita juga bisa meminta saran atau masukan dari Bapak Ibu. Makanya kita di sini berbagi bagaimana soal. Karena secara keseluruhan saya belum mengetahui secara menyeluruh tentang Google Form ini. Jadi bisa minta bantuan ke Pak Instruktur untuk bisa memberikan masukan tentang bagaimana cara mengaktifkan waktunya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, seperti itu Bapak Sriwahono, jawaban dari presenter kita. Mungkin Bapak bisa nanti membimbing kami untuk bisa Ya. mengatur waktu untuk pengerjaan soal Bapak. Ya, terima kasih. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan mic-nya dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, Pak, silakan. Dengan Oding, Pak. Begini, bukan bertanya sebetulnya, hanya ingin sharing aja. Iya. Kebetulan saya kemarin itu kan coba-coba bikin soal dengan Google Form ini. Nah, di situ memang tidak ada pengaturan waktu, Pak. Tapi kita bisa memasukkan dari adin, Pak ya. Di situ nanti ada pengaya, kita ambil form limiter, ya form limiter. Jadi di situ yang akan menentukan berapa limit waktu yang kita butuhkan pada saat pembuatan atau pengisian soal ini. Jadi artinya kita bisa bikin misalnya soal ini kita share ke peserta didik dalam waktu misalnya 3 hari. Nah, kemudian di situ ditentukan jam berapa nanti sampai jam, misalnya kita bikin soal dari tanggal 15, kemudian soal itu harus selesai tanggal 18, maka kita bisa lakukan itu dengan memasukkan namanya form limiter. Nah, kemudian kalau saya lihat tadi Pak, di soal itu kelihatannya ngacak Pak ya, dari ada yang nomor 1 di atas, kemudian ada nomor 2-nya ada di bagian paling akhir, kemudian ada nama itu di bagian tengah. Itu saya pernah lakukan itu pada saat saya bikin formulir ini, soal ini, saya mengeklik di sana soal diacak. Ya, jadi pilihan acak, makanya ketika saya share ininya acak, baru nomornya nggak berurutan. Itu Betul. pilihan soal acak itu jangan diklik Pak. Itu aja mungkin sharing dari saya. Kalau memang ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya.
Terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Untuk ini kita saling sharing, berbagi Iya, ilmu betul. pada teman-teman guru sekalian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan Bapak dari Ibu Murni. Ini pertanyaannya, Pak Ucup, acak urut pertanyaan itu jangan diklik. Ya, ini dengar-dengar soal, iya Pak, dengar-dengar soalnya dijadikan atau dipilih kuis jadi bisa atur waktunya. Cuman saya sendiri belum praktekkan jadi tidak bisa. Maksudnya, ini pertanyaan Pak Bu atau bagaimana Ibu? Maaf Bu Murni? Pak, halo. Iya, halo Bu. Itu tadi tanggapan saya tentang yang mengatur waktu. Kalau pertanyaan saya tadi ada di chat di atas Pak, mungkin tidak terbaca sama moderator. Kalau pertanyaan langsung, saya tadi Pak, ya, Bu. langsung saja ya Pak ya. Ya, langsung aja Bu. Pertanyaan saya tadi sama PDP. Maaf karena saya tadi terlambat mengikuti, jadi belum mengikuti penjelasan secara keseluruhan. Pertanyaan saya Pak, kalau misalnya kita punya 10 soal mau dimasukkan ke Google Form, bagaimana itu langsung tercopy ke Google Form tanpa harus mengopi satu persatu Pak? Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Makasih. Iya, silakan Bapak dijawab. Oke, baiklah. Di sini mungkin ya sama pertanyaan Ibu juga, saya juga pernah seperti itu. Cuman kita mengopinya bisanya satu persatu. Jadi karena penambahan di sini, karena kita menambah lembar ini kan satu-satu, jadi tidak semua lembarnya bisa ditambah gitu. Ya, penambahannya di sini hanya satu. Oke, mungkin kita akan coba. Ini kan kita tambah di sini. Jadi penambahan di sini terlihat. Oke. Jadi seperti Ibu bilang kita punya 10. Dalam hal ini karena kita istilahnya satu lembar, jadi kita hanya bisa memasukkan satu soal itu Ibu. Mungkin kita bisa explore lagi bagaimana lebih mengenal lagi Google Form ini. Kebetulan saya juga baru bisa sampai di sini memberikan penjelasan. Makanya di sini kita berbagi. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang mungkin sudah lebih dulu mengeksplor Google Form ini. Kita sama-sama belajar. Jadi yang saya juga pernah coba Mas ini, cuman karena ini lembarnya kita tambah satu-satu, akhirnya kita hanya bisa memasukkan satu di pertanyaan ini satu. Cuman di opsinya baru bisa semua jawaban. Mungkin kita bisa seperti maunya kita 10 soal langsung, cuman di sini saya belum menemukan seperti apa yang ya Ibu tadi inginkan. Jadi seperti Ibu mungkin ada guru-guru kita yang lain mungkin sudah pernah mencoba seperti itu. Kita juga bisa menerima, bagaimanapun kita sama-sama belajar. Jadi begitu Ibu Murni. Terima kasih. Ya Ibu Murni, mungkin jawabannya sampai di situ saja karena kita sama-sama belajar. Nanti kalau misalkan ingin ditanyakan lebih jauh, nanti Bapak presenter akan menjawabnya mungkin di lain waktu bisa di chat pribadi seperti itu Bu. Iya, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu aktifkan mikrofonnya yang ingin bertanya, silahkan. Pak boleh menanggapi lagi Pak? Iya, boleh. Silahkan Bapak Oding, silahkan Pak. Mohon maaf begini Bu, untuk bikin pertanyaan yang sekaligus itu bisa Bu.
Bisa dengan cara kita klikkan di pinggir pertanyaan itu ada tanda panah yang sebelah kanan, di situ kan ada ini impor ya. Impor pertanyaan. Nah, kita klik impor pertanyaan. Nah, kemudian nanti di situ kita akan diarahkan ke pilih formulir. Nah, di situ kita kalau sudah punya formulir yang sebelumnya, tinggal kita pilih salah satu. Pilih formulir, kemudian klik pilih. Lalu nanti akan muncul ada pilih semua, ada nama lengkap, ada kelas, dan lain-lain dari formulir yang sudah kita bikin sebelumnya. Kemudian kalau kita pilih semua, lalu klik impor pertanyaan, maka secara otomatis pertanyaan yang akan kita masukkan ke soal itu akan masukkan semuanya, Bu. Mungkin itu masukan dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, jadi kita coba langsung ya. Ini, mungkin ini tidak perlu. Mana kita centang yang ini sudah ada. Mungkin di situ ada impor pertanyaan, Pak ya. Ya. Oke. Kita impor. Nanti kita diarahkan ke soal yang sudah kita masukkan ke kelas sebelumnya. Nah, di sebelah ya itu diklik itu Pak, impor pertanyaan. Ya. Oke, ya. Nah, kita kan diarahkan ke formulir, di situ tinggal pilih kita formulir yang mana yang akan kita ambil. Oh gitu. Ya. Formulir ini. Oke. Nah, itu ada pilih semua. Klik aja pilih. Karena kita pilih semua. Ya. Kemudian klik impor pertanyaan di bawah. Impor pertanyaan. Ini di paling bawah Pak itu ya. Oh ya. Berarti di sini kita mau hanya formulir yang ada di formulir saja berarti Pak ya. Kalau di file Word itu nggak bisa. Halo Bapak Oding. Ya Pak. Yang kita bisa impor itu yang dari yang sudah di Google Drive kita yang sudah berbentuk formulir juga Pak. Ya kalau misalnya ini berarti kita harus masukkan dulu soalnya ke situ. Oh iya. Berarti soal yang di Word itu tidak bisa kita impor langsung Pak ya. Iya, ya mungkin kita perlu cari bersama-sama gimana cara masukin soal ke situ. Oke. Ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih masukannya ini juga ilmu baru jadi kita sama-sama. Jadi Ibu Murni seperti apa disampaikan Ibu Bapak Oding tadi, kita bisa seperti apa yang pertanyaan Ibu tadi bisa kita lakukan, tapi semuanya harus melalui Google Form dulu. Jadi pertanyaan kita di Google Form baru kita bisa impor. Jadi begitu. Oke, terima kasih Pak Oding. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Oke Pak, yang saya tanyakan tadi itu yang dari Wood itu Pak, sekalinya belum ada ya? Ya itu iya Bu, belum ketemu ininya caranya. Mari kita cari lagi, kita share lagi. Iya, tadi saya sempat ini Pak, Oke Pak, tadi saya sempat buka-buka Google, cari di situ katanya dijadikan Google Doc dulu. Wood itu gitu. Cuma tadi saya sempat mencoba beberapa waktu yang lalu. Cuma mungkin karena soal saya kepanjangan 50 langsung saya mau impor masuk ke situ enggak bisa, jadi ada pembatasan karakter kayaknya. Jadi masih belajar juga Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Iya Ibu, terima kasih banyak Bu, Bapak Oding, terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Jadi pertanyaan dari Ibu Murni tadi tentang hal tersebut itu mungkin bisa dicari solusinya ada dua. Yang pertama bisa dipakai melalui Google Form sendiri, nanti kita koneksikan antara Google Form yang sudah kita buat masuk ke Google Form yang baru. Dan kedua adalah bisa kita gunakan di atau kita tulis atau kita ketik dulu di Google Doc, langsung kita ekspor ke Google Form yang kita buat. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Silakan. Bisa langsung diaktifkan mic-nya Bapak Ibu. Halo, Bapak Burhan. Ibu Heni. Halo Ibu. Halo Bapak Burhan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12:26 waktu Indonesia Tengah. Jadi pada kesempatan siang hari ini untuk pemaparan dari Bapak Lalu Ahyadi SPD, guru dari MA Hidayatul Rahman Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang mempresentasikan atau memaparkan materi tentang. Iya Ibu. Tadi ada pertanyaan Bu Heni di chat Pak, kayaknya perlu dijawab juga tuh. Sebentar saya bacakan ya. Iya Bu, silakan dibaca aja Bu, karena ada saya... pertanyaan Bu Heni tadi. Ini ya, Bu, saya mewakili Bu Heni ada di chat. Pertanyaannya ya, Bu Heni, bagaimana cara memasukkan Google Form yang sudah kita buat ke Google Classroom? Oh ya, pertanyaan dari Ibu Heni untuk presenter kita, bagaimana cara memasukkan Google Form yang sudah kita buat ke Google Classroom. Seperti itu Bapak Lalu. Silakan Bapak dijawab. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu. Kebetulan saya juga apa yang Ibu tanyakan belum pernah saya coba dan belum pernah saya lakukan. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba, sudah melakukan, mungkin kita bisa sama-sama sharing. Nah, jadi itu. Nah, jadi kita juga di sini makanya kita berbagi di sini bagaimana kita sama-sama membuat apa yang belum pernah kita coba. Nah, jadi kita coba sharing di sini bersama. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin seperti itu Ibu Heni, karena seperti yang kita ketahui di player tertulis bahwa berbagi membuat soal online dengan Google Form. Jadi mungkin ada kendala atau yang belum kita pahami, mungkin kita saling berbagi di antara hal tersebut sehingga nanti bisa menjadi sebuah hal yang kita inginkan untuk pembuatan Google Form. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya, silahkan sebelum saya tutup. Bapak Ini ingatkan kembali yang belum isi absen. Nah, iya Pak. Nambahkan lagi Pak, boleh? Ya Bapak, silahkan Bapak. Nah, iya. Untuk ini Pak, menambahkan sedikit untuk menyimpan soal yang sudah kita buat di Google Form ya. Di sini kan di atas ada blank tulis, kemudian ada kotak di situ, kalau kita klik ada tulisan pindahkan ke folder Pak. Nah kita klik aja itu, kemudian nanti kita pilih di situ Pak. Kita biasanya bikin folder dulu, klik aja, bikin aja folder dulu, kemudian klik. Mau misalnya kita namain folder itu evaluasi, klik aja folder evaluasi, kemudian pindahkan, maka secara otomatis soal itu akan pindah, form itu akan pindah ke folder yang kita bikin tadi. Itu aja Pak. Oke,
folder baru. Ya, di situ kan di atas ada blank quiz, kemudian ada kotak itu Pak. Pindahkan ke folder. Nah, kita baru ITS point job. Oke. Pindah ke sini. Oke, sudah. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Biasanya kita sudah nyimpan di folder baru, Pak, sudah. Iya. Coba diklik. Oke, ini sudah terlihat di drive kita. Coba dicek di kelasnya ada nggak Pak? Biasanya ada, kalau saya pernah bikin itu ada. Tugas kelas nanti dilihat. Oke Pak, ini sudah. Ya, ini sudah yang tampilannya. Oke, sudah. Oke Pak, sudah. Gimana Pak, bisa nggak? Udah Pak, sudah masuk ini tampilan yang sudah saya klik di Google Drive yang sudah tersimpan tadi. Sudah ada Pak ya? Oh iya. Ya itu aja Pak. Ya Bapak Oding, terima kasih banyak Pak atas masukannya Bapak. Oke, terima kasih. Iya Pak. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini untuk membuat soal atau berbagi membuat soal online dengan Google Form. Adapun yang yang belum dipahami tentang hal tersebut mungkin bisa diseringkan nanti seperti ke Bapak Lalu Ayadi, mungkin bisa dicek pribadi. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada host untuk menutup Vicon ini. Ya, terima kasih. Halo Bapak Ilyas. Bapak Ilyas. Halo. Ya. Halo Bapak. Pak Ilyas. Halo Bapak Ilyas. Pak Ilyas. Untuk absen sudah, Pak? Ya, Pak. Absennya sudah ya? Iya, Pak. Oke. Ya, saya ambil alih karena mungkin Pak Ilyas lagi ada gangguan teknis. Ya. Terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu yang bergabung di Vicon kami pada kesempatan siang hari ini dengan berbagi membuat soal online melalui Google Form yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Bapak Lalu Ahyadi SPD dari Madrasah Hidayatul Rahman Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Timur. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik tersebut mengunggah dan hal lintas persepsi 1,5 miliar rupiah secara material dan imaterial. Terkait dengan kerugian tersebut, pihak label musik yang diwakili kuasa hukum untuk berbicara bahwa kerugian tersebut memang ada dan berupa kerugian yang tak bisa diukur dengan uang. Kasus ini sejatinya sejak akhir 2008 musik terkait.